1440 Hz IPS panel udah banjir di pasaran. Tapi ketika kita ngomongin 240 Hz IPS, masih agak terkesan mahal. Hari ini AOC kasih kita jawaban dengan 4 juta. Lu bisa dapetin 240 Hz IPS panel. AOC kalau konsep masukin barang dan harganya gini terus sih, dari sudut pandang gue ya, brand ini bisa ngelit penjualan monitor di Indonesia. Kalau nggak ada yang berusaha hambat dia dalam waktu dekat. Semua itu bisa lo lihat dari monitor gaming di sebelah gue ini, AOC 24G2Z. Monitor termurah di Indonesia, 240 Hz IPS. Dan khusus untuk video kali ini, gue bener-bener nggak pengen ngomongin tentang desain monitor G2 seriesnya AOC lagi. Kata-kata yang gue punya tuh udah habis kepake untuk jelasin desain kayak gini berulang kali. Jadi kalian nikmatin aja videonya. Yang gue langsung sadarin pas pegang 24G2Z ini, dia punya berat yang hampir 1,5 kalinya 24G2 biasa. Dan pas lu ketok-ketok kayak gini, lu bisa langsung rasain isi di dalamnya tuh jauh lebih padat dan berisi dibanding 24G2 144 Hz. Ya tentu ya, ini versi 240 Hz, pasti butuh jeroan yang lebih banyak dan lebih tebal. Monitor ini benar-benar tujuannya buat kompetitif gaming dan kelihatan banget dari speknya. 24 inch Full HD resolution, 240 Hz IPS panel. Gue sebenarnya udah sempet tahu kode ini dari tahun lalu, tahun 2020. AOC China udah launching dan jualan di sana, tapi AOC Indonesia nggak masukin saat itu. Agak sayang sih menurut gue, tahun 2020 kemarin AOC Indonesia miss the point. Tapi setelah gue lihat keadaan Indonesia saat ini, di masa dimana ada game Valorant yang cukup terkenal di Indonesia, game PC competitive shooter itu, kalau buat kalian yang nggak tahu, yang menurut gue hebat game itu. Karena dia bisa cukup stand out di tengah peperangan game mobile yang menguasai pasar Indonesia. Amazing itu Valorant. Dan AOC Indonesia kayaknya ngincer momen ini saat dimana terjadi kejuaraan Valorant Master Berlin. Dan 3 tim dari Indonesia lagi berjuang di playoff Southeast Asia. Onyx Esports, Alter Ego, dan Boom. Dan memang ini salah satu momen yang sangat tepat untuk monitor kompetitif kayak gini. Dan nggak cuma launch saja. Harganya bisa kalian dapetin di 4,2 juta dengan garansi 3 tahun full dari AOC. Dan ini harganya bahkan sama, bahkan lebih murah daripada di China, 1949 RMB atau 4,3 juta rupiah. AOC kelihatannya lagi all out ya jualan monitor ke Indonesia, walaupun gue masih ngerasa AOC Indonesia masih simpan peluru cadangan. Feeling gue dia sebenarnya bisa jual di bawah 4 juta. Tapi tetap aja, 4,2 juta ini udah jadi monitor 240 Hz 24 inch termurah se-Indonesia. Ini gila sih. Tahun lalu kita review Asus VG259QM, monitor 25 inch IPS yang bisa nge-push sampai 280 Hz. Masih di harga 6 juta. Sekarang udah 5,3 juta. Tapi AOC sediain kita monitor kayak gini di tahun 2021. Dan ketika lo beli ini, lo bisa hemat sampai 1,2 juta. Tentunya saingan terdekat AOC ini pastinya Lenovo Y2525 yang sekarang udah sentuh di 4,5 juta. Untuk soal motion blur, ketika gue bandingin langsung, amazingnya AOC ini bisa sedikit lebih cepat dan sedikit lebih clear untuk UFO-nya dibanding Lenovo. Yang jujur awalnya gue nggak menyangka karena ini monitor lebih murah dibanding Lenovo. Dan ini salah satu fitur yang paling penting dari sebuah monitor kompetitif gaming dengan 240 Hz. Untuk game-game kompetitif, AOC ini punya kualitas lebih baik dari Lenovo. Untuk desain sih selera lah ya, tapi memang Lenovo punya build quality yang lebih premium daripada AOC. Dan lagi Lenovo kasih kita 25 inch, dan ini ukuran panel yang lebih premium dibanding 24 inch yang cukup mediocre dikasih sama AOC ini. Plus, Lenovo ada kasih kita juga 4 USB port di monitornya yang nggak dikasih sama AOC. Untuk dapetin kualitas warna terbaik dari AOC, kalian harus ubah color temperature-nya ke mode user. Dan hasilnya, ya, AOC sedikit overclaim sih dengan ngomong dia bisa sampai 86% di CIP3. Tapi di sini cuma dapetin 80% di CIP3 dan ini sedikit kalah dibanding Lenovo. Tapi AOC berhasil kasih kita 100% sRGB dibanding 97 di Lenovo. Secara keakurasian warna, AOC kalah akurat dibanding Lenovo dengan average-nya 1,53 delta E, yang dimana sebenarnya ini masih cukup akurat kalau kita ngikutin standar warna akurat, yaitu delta E harus di bawah 2. Dan gue coba kalibrasi, panelnya jauh lebih akurat dan bisa turunin maksnya ke 3,8 delta E dan average-nya turun banget sampai 0,9 delta E. Nah, ini masalah AOC gue temuin di sini. Brandnya sih bagus sesuai klaim dan bisa sampai 350 nits lebih. Tapi kalau kalian perhatiin kontrasnya itu cuma 760 banding 1. Dan ini terbilang cukup rendah untuk standar panel IPS yang seharusnya 1000 banding 1. Efeknya dengan kontras yang agak rendah gini, pas lu main game-game horror yang didominasi cahaya gelap, detailnya agak akan kurang kelihatan.
Di sisi lain kontrasnya Lenovo lebih baik, tapi tetap aja gue rasa orang yang main game kompetitif juga nggak ada masalah. Karena gelap adalah musuh terbesar di game kompetitif shooter. Dan beberapa waktu gue tes monitor ini jauh lebih enak dipakai untuk main game Valorant atau Apex Legends itu ketika shadow control gue naikin ke 60. Dan dengan settingan kayak gitu, warna hitam agak berubah jadi abu-abu. Konsepnya kayak panel TN gitu ya. Dengan kayak gitu, musuh udah nggak bisa sembunyi lagi di bayangan gelap, pasti kelihatan punya. Ketika lo mau pakai buat hal lain, lo reset aja ke defaultnya 50. Dan untuk rapiin warna dan brightness unit yang gue punya, ini hasilnya. Berikutnya kita tes bleeding. Hasilnya kita bisa langsung lihat di sini ada bleeding, yang paling jelas di sini, cuma itu pun agak sedikit dikit ya. Dan di sini juga ada tipis nih di bagian 2 ini. Pengetesan ini nggak menjamin unit yang kalian dapat akan sama kayak gua. Kalau lu mau dapetin monitor nggak bleeding, lu harus punya hoki tingkat dewa. AOC 24G2Z ini keren, udah jadi yang termurah di Indonesia di segmen 240Hz IPS panel dengan kualitas motion blur yang sangat baik. Dan memang masalahnya di kontras ya. Dan kalau kontras itu adalah hal yang penting buat lu bisa ke Lenovo Y2525. Lu dapetin kontras yang lebih baik tapi korbanin motion blur. Atau kalau lu kesel nih, lu nggak mau nge-game casual karena nggak enak di Full HD, tetap aja AOC yang sediain lu monitor termurah lagi di segmen QSD. 144Hz AOC CQ27G2 di 4,3 jutaan dengan panel VA yang kontrasnya udah sekitaran 3000/1. Dengan kontras kayak gitu pastinya detail di tempat gelap jauh lebih jelas. Atau lu nunggu bentar lagi karena AOC mau upgrade versi itu ke CQ27G3S yang kasih lu curve 1000R dan bentar lagi akan launch di Indonesia. Yang dimana 1000R itu kasih feel yang benar-benar beda banget untuk gaming casual ataupun casual sih, kompetitif gak cocok. Kelihatannya AOC lagi nyerang gila-gilaan pasar monitor Indonesia. Nice job. Cuma ada satu hal yang sangat disayangkan sama AOC Indonesia. 27 inch QSD udah lo paling murah tapi VA panel. Tapi kapan IPS-nya masuk ke Indonesia kayak Q27G2S dengan harga cuma 4,4 juta? Come on lah AOC. Lu masuk harga segitu aja, lu udah paling murah lagi. Dan inget, kata-kata termurah itu dekat dengan hati pasar Indonesia, termasuk gua. Dan dengan AOC launch 240Hz ini, itu juga nunjukin ke kita kalau AOC sekarang nggak cuma berani masukin pasar yang mainstream. Karena pasar niche kayak gini aja yang sangat-sangat mengarah pada orang yang peduli sama competitiveness, dia berani masukin. Dan pertanyaan besarnya, beranikah AOC masukin Agon Pro AG254FG 360Hz yang udah dipromosiin di IG-nya AOC Indonesia bahkan? Tapi bahkan sampai hari ini, sampai video ini dibuat, gue nggak bisa temuin monitor itu dijual di JD.com. Apakah lu berani AOC Indonesia? Gue tunggu. Gue Eldwin, sampai jumpa dan tetap canggih.